Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Mira Pratiwi dengan NIM 2313031007 dan juga rekan saya Lodesi Antari dengan NIM 2311021019 dan teman saya juga saya istri Puspaningrum dengan NIM 2311031288. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang Yoga Center. Langsung saja masuk pada poin-poin penting yang akan kami jelaskan pada video ini. Ada 4 poin penting. Yang pertama ada Yoga Center. Yang kedua ada manfaat dari Yoga Center. Yang ketiga ada kelas dalam Yoga Center. Yang keempat atau yang terakhir ada hubungan Yoga Center dan ajaran agama Hindu. Langsung saja saya menjelaskan tentang Yoga Center. Apa sih sebenarnya Yoga Center itu? Kita mengetahui bahwa kita harus melakukan yoga karena yoga memiliki berbagai manfaat yang sangat baik untuk kesehatan manusia, mulai dari kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Jadi, kita bisa melakukan yoga ini tidak hanya di rumah, tetapi juga di yoga center. Nah, yoga center ini itu merupakan tempat di mana kita melakukan yoga dan biasanya itu memiliki kelas yoga. Kelas yoga inilah yang membedakan antara kita melakukan yoga di rumah dan juga di yoga center. Kelas-kelas yoga yang dimaksud itu seperti kelas Kundalini Yoga, kelas Hatha Yoga, kelas Hatha Yoga, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga tidak hanya melakukan yoga, tetapi dapat melakukan workshop dan juga berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, yoga center ini itu memiliki instruktur profesional dalam membimbing gerakan yoga dan teknik pernapasan. Yoga Center juga menyediakan lingkungan yang tenang, bersih, asri untuk mendukung praktik yoga. Nah, inilah hal yang paling membedakan ketika kita melakukan yoga di Yoga Center itu adalah instrukturnya. Jadi ketika kita melakukan yoga, itu mungkin kita melakukan berbagai kesalahan atau melakukan salah teknik seperti itu akan dibenarkan dan juga diarahkan oleh instruktur profesional tersebut. Selanjutnya adalah manfaat dari Yoga Center. Apa sih manfaat dari Yoga Center? Yang pertama, manfaatnya itu memberi kekuatan fisik dan mental. Dalam konteks ini, Yoga Center memberikan pelatihan pada gerakan yoga yang dapat meningkatkan kekuatan fisik dan juga mental. Jadi, pelatihan ini akan diberikan nanti oleh instruktur profesional tersebut. Jadi, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu lebih terarah sehingga mampu memberikan kualitas yang maksimal pada saat kita melakukan yoga tersebut. Yang kedua itu dapat meningkatkan kualitas tidur. Mengapa demikian? Karena gerakan yang kita lakukan di Yoga Center ini dapat membuat pikiran dan membuat tubuh menjadi lebih rileks. Apalagi di Yoga Center itu umumnya disediakan tempat-tempatnya tenang, asri, dan juga damai sehingga gerakan yang kita akan lakukan itu mengakibatkan peningkatan pada kualitas tidur kita. Manfaat yang ketiga itu adalah meditasi dan refleksi diri. Di Yoga Center kita bisa melakukan meditasi dan juga gerakan yoga lainnya yang akan dipandu oleh orang yang sudah profesional sehingga kita melakukan refleksi diri. Kita melakukan, bagaimana kesalahan-kesalahan saya, apa saja sih kesalahan saya dan bagaimana cara saya untuk memperbaiki kesalahan tersebut itu akan dipandu langsung oleh instruktur profesional yang ada dalam Yoga Center sehingga kita mendapatkan manfaat lebih maksimal dan lebih positif pada tubuh kita. Jadi kita melakukan yoga itu tidak hanya semata-mata kita sudah melakukannya, tidak seperti itu. Nanti kita akan diberikan penjelasan dan juga arahan oleh instruktur profesional tersebut. Nah, untuk selanjutnya pada kelas-kelas dalam Yoga Center ini akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan kesempatannya saya berikan pada teman saya. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya ada kelas-kelas dalam Yoga Center. Yang pertama itu ada Hatha Yoga, yang kedua ada Vinyasa Flow, yang ketiga ada Kundali Yoga, dan yang terakhir ada Bikram Yoga. Selanjutnya ada meditasi di pura kecil. Yang keenam ada kelas berpasangan. Yang ketujuh ada Sound Healing Yoga. Yang kedelapan ada Prenatal Yoga.
Adapun hubungan yoga center dan ajaran agama Hindu, yang pertama ada Dharma. Yoga membantu individu memahami dan menjalankan ajaran Dharma. Dan yang terakhir ada Ahimsa. Yoga mengajarkan bahwa tidak boleh terdapat kekerasan dalam tindakan, perkataan, dan pikiran. Selanjutnya yaitu Satya. Satya artinya yoga menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam berperilaku kita sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya yaitu Swadhyaya, yang artinya yoga melibatkan introspeksi diri dan refleksi diri sehingga hal ini dapat menjadi pengembangan pribadi. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu pusat yoga merupakan tempat yang sangat berarti bagi individu yang mencari keseimbangan dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fokus pada latihan fisik, yoga tidak hanya meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot, tetapi juga memberikan ruang bagi peremajaan pikiran dan emosi. Pengalaman di pusat yoga tidak hanya sebatas pada gerakan tubuh saja, tetapi juga mencakup peningkatan kesadaran diri dan koneksi dengan inner self. Komunitas yang berkembang di pusat ini tidak hanya menjadi tempat untuk bertemu teman sejalan, tetapi juga menyediakan dukungan dan inspirasi dalam perjalanan menuju kesehatan holistik. Melalui berbagai gaya yoga yang ditawarkan, individu memiliki kesempatan untuk menyesuaikan latihan mereka sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pribadi. Pusat yoga yang sukses tidak hanya menonjolkan instruktur yang berkompeten, tetapi juga berperan sebagai pusat pendidikan yang memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip yoga dan gaya hidup sehat. Dengan pertumbuhan dan berkelanjutan, pusat yoga nantinya dapat menjadi landasan bagi perubahan positif dalam hidup anggotanya, memprioritaskan kesehatan, kedamaian pikiran, dan koneksi antar individu. Sekian yang dapat kami presentasikan mengenai Yoga Center. Maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup Antuk Pramasanti. Om Santi Santi Santi.